Ini adalah HP iQOO Z9. Kemarin udah gue review dan sekarang gue akan membahas 3 kelebihan dan 3 kekurangan HP iQOO Z9. Pertama-tama kita akan membahas kelebihannya dahulu. 3 kelebihan iQOO Z9. Nah, kelebihan yang pertama dia itu ada di sektor layarnya, dimana HP ini memiliki layar 6,78 inci dan memiliki resolusi yang sangat tinggi hingga 1,5K atau Ultra HD 2800 dikali 1260 yang membuat HP ini layarnya lebih jernih dibanding layar Full HD pada umumnya. Dan selain dari layarnya yang jernih, HP ini juga memiliki refresh rate yang sangat tinggi hingga 144 Hz yang membuat HP ini sangat mulus saat melakukan scrolling dan juga saat memainkan game-game berat yang bisa menampilkan gambar hingga lebih dari 120 fps. Layarnya yang 1,5K ini sangat-sangat nyaman kalau kalian pakai untuk menonton YouTube atau menonton video movie yang mendukung resolusi tinggi. Ini sangat-sangat memanjakan mata kita dan sangat menguras daya baterainya ya. Jadi pastikan kalau kalian pengen pakai mode ini, kalian harus juga tahu bahwasanya akan menguras baterai lebih cepat daripada mode yang biasa. Kelebihan yang kedua ialah HP ini memiliki baterai yang sangat besar sekali tuh. Lihat tuh panjangnya ini segini, lebarnya ya standar, tapi baterainya bisa tembus sampai 6000 mAh. Nah, di sini gue pengen ngetes dengan nonton YouTube di resolusi 720p selama 30 menit. Gue pengen tahu nih baterai 6000 mAh nya beneran awet atau cuman gimmick. Nah, kita mulai di angka baterai 66%. Nanti setelah 30 menit kira-kira berkurang berapa banyak? Oke, di sini sudah 30 menit berlalu dan kita akan mengecek sisa baterai dari HP iQOO Z9 ini. Tadi 66% dan sekarang tersisa 62%, berarti 4% untuk 30 menit nonton YouTube. Lumayan awet. Nah, selain baterainya awet tadi, gue juga pengen ngetes nih. Ngetesnya cepet apa lama? Sebenarnya kalau ngecasnya lama juga gak masalah karena baterainya udah awet. Tapi kalau ngecasnya juga cepet, wah ini benar-benar anomali sih. Nah, di sini kita akan ngetes dimulai dari baterai 62%. Ngetesnya dimulai dari jam 21 yaitu jam 9 lewat 12 menit. Kita akan coba mengecas selama 30 menit. Oke, 84%. Dan sebenarnya ini belum 30 menit guys. Ini baru 10 menit udah keisi 22%. Mantap banget. Dan ini adalah setelah 30 menit. Bukan, 29 menit. Tadinya pengen nunggu sampai 30 menit, tapi baterainya udah penuh duluan. Wow, ini sih gila. HP-nya udah ngecasnya cepet banget. Baterainya awet, ngecas cepet. Kurang mantap apa lagi nih HP, cuy. Oke, terlalu asik di baterai, kita sampai lupa ke kelebihannya yang ketiga. Kelebihannya adalah di SoC-nya. Chipsetnya HP ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Kalian buat main game Genshin Impact, Mobile Legends, FF semuanya lancar. Ya, semuanya lancar, tapi di game satu ini harus disesuaikan dulu ya. Disesuaikan dulu settingannya. Ya, tadi itu adalah kelebihannya cuy. Sekarang kita bahas kelemahan dari HP ini. Karena HP ini juga punya kelemahan. Yang pertama, di memorinya, lagi-lagi di memorinya guys. HP ini tuh maksimalnya varian tertingginya pun dia memorinya mentok di 256 GB. Tidak hanya itu aja, HP ini nggak bisa nambahin slot memori lagi.
Jadi kalian gak bisa nambahin penyimpanan eksternal, yang mengharuskan kalian harus pinter-pinter ngatur penyimpanan kalian supaya nggak kepenuhan. 256 GB. Ya, itu cukup besar. Namun dari waktu ke waktu memori kalian akan terus bertambah, makin terisi. Nah, jadi pinter-pinter dah tuh ngurusnya ya. Nah, untuk kelemahan yang kedua, di HP ini tuh nggak ada yang namanya lubang atau colokan buat headphone jack. Nah, jadi kalau kalian pengen dengerin musik atau nonton video atau main game pakai headset, kalian mau nggak mau harus beli yang namanya headset Bluetooth. Atau mungkin kalau kalian maksa pengen pakai headset kabel, kalian bisa juga pakai headset kabel, tapi pastikan kalian beli yang varian colokannya itu langsung Type C guys, bukan lubang kecil yang garis titik-titik tiga itu, bukannya itu ya, langsung Type C, jadi langsung dicolok ke lubang casanya. Nah, tapi kelemahannya kalian gak bisa dengerin musik, gak bisa main HP headsetan sambil ngecas karena lubangnya udah dipakai buat headset gitu guys. Oke, lanjut kelemahan ketiga. HP ini kelemahan yang paling krusial yaitu di kameranya cuy. Kameranya itu cuman ada dua, depth sensor dan kamera utama hingga 50 megapiksel. Kelemahannya di mana? Nah, kelemahannya itu HP ini nggak ada kamera ultra wide-nya. Nggak ada ultra wide-nya, jadi kalian nggak bisa moto objek atau moto pemandangan dengan sudut yang lebih luas. Tapi yang lebih parah lagi itu di foto malam harinya, saat kita moto pemandangan atau moto objek di malam hari. Nah, pas ada lampu kayak gini nih, tuh sorotan lampunya, cahaya dari lampunya itu bikin apa ya, bikin hasil fotonya jadi kurang bagus gitu. Padahal kalau itu lupakan aja ya, abaikan yang tadi ya, fokus ke foto malamnya guys. Nah, ini nggak cuma di foto, pas kita rekam video juga tuh, pas ada lampu sorot, lampu jalan, dan lampu kendaraan pun bisa bikin cahaya-cahaya gitu cuy. Pantulan cahaya tuh bikin bergaris-garis gitu, jadi hasil kameranya, hasil videonya itu nggak bagus cuy ya. Dan ini entah kenapa bisa begitu. Tapi kalau nggak ada lampu yang mengganggu, hasilnya tuh bagus tuh. Kelihatan langitnya. Objeknya juga kelihatan dengan jelas gitu ya. Itu adalah kelemahan ketiga dari HP ini dan merupakan kelemahan yang paling krusial, yang paling berasa di HP ini. Hasil foto di malam harinya itu jelek kalau ada lampu jalan atau ada sorotan cahaya. Tapi kalau di foto-foto biasa kayak foto pas siang, foto pas ada cahaya yang cukup di luar ruangan maupun dalam ruangan, hasilnya tetap bagus dan gua suka. Ya oke, jadi itu adalah 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari HP iQ Z9. Nah, kalau kita rangkum, maka 3 kelebihan itu adalah: pertama, ada pada layar yang sangat jernih dan mulus. Yang kedua, ada pada performa dari HP ini, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 yang udah lancar banget buat main game kekinian, game terbaru seperti Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin Impact masih sangat lancar dimainkan di HP iQ Z9 ini. Nah, yang ketiga, kelebihannya adalah baterainya yang gede. Baterainya yang gede yaitu 6000 mAh, ini sangat awet. Setelah ini tuh baterai gede, ngecasnya cepet. Ini udah idaman banget buat kalian pekerja lapangan yang membutuhkan HP dengan baterai awet. Baterai awet, ngecas cepet, itu udah mantep banget. Nah, di bagian kekurangannya sendiri, kalau kita simpulkan ada 3. Yang pertama itu adalah kapasitas memorinya yang hanya sampai 256 GB, maupun kalian beli varian tertingginya mentoknya cuma di 256 GB saja, dan tidak ada slot micro SD. Jadi kalian harus puas, harus cukup dengan penyimpanan yang segitu. Nah, kelemahan yang kedua ada pada kameranya. Kameranya nggak ada kamera ultrawide dan kamera malamnya.
Kalau ada pantulan cahaya matahari maka hasilnya sangat jelek. Ada silau-silaunya gitu, ada pantulan cahaya ilahi yang bikin hasil fotonya kurang bagus. Nah, kelemahan ketiga ada pada bagian fisik dari iQOO Z9 yang tidak menyediakan lubang headphone jack 3,5 mm yang membuat kalian tidak bisa pakai headset kabel, harus pakai TWS yang pakai Bluetooth. Atau kalau emang pengen buat pakai headset kabel, kalian bisa beli headset yang colokannya Type C atau minimal pakai converter, tapi itu bikin HP-nya nggak bisa dipakai headsetan sambil ngecas begitu. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangan tadi, jadi HP iQOO Z9 ini masih worth it gak untuk dibeli? Jawabannya tergantung kalian. Kalian lebih paham akan kebutuhan kalian sendiri. Kalau kalian gak butuh kamera ultrawide dan gak butuh kamera malam, atau lebih tepatnya kalian jarang motret suasana malam yang di luar ruangan, maka HP ini masih sangat worth it untuk dibeli. Bisa buat jangka panjang, asalkan kalian rajin-rajin menghapus file yang tidak penting karena memorinya terbatas ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.